Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa khatimin nabiyyin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan wa ila yaumil amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan hidup, bisa melihat, mendengar, berpikir, berbicara, dan lain sebagainya. Dan kita pun bisa berkumpul dalam rangka ujian akhir kelas 12, yaitu membuat suatu makalah. Selawat salam kita panjatkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, dalam singkat waktu saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang berjudul Hadis Hasan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita masuk ke hadis hasan, kita harus tahu dulu apa isi hadis. Hadis itu perkataan atau ucapan Nabi. Hadis inilah menjadi pedoman hidup dan sumber pijakan umat Islam setelah Al-Quran. Jadi sebelum hadis itu Al-Quran dulu, barulah hadis. Langsung saja kita masuk ke hadis hasan. Hasan menurut bahasa yang berarti bisa atau bagus. Dan menurut istilah ada beberapa pendapat yang mengatakan hadis yaitu hadis yang sanadnya bersambung atau tidak putus-putus dan diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan memiliki daya ingat yang kuat. Daya ingat yang kuat ini di bawah periwayatan hadis sahih. Dan hadis ini tidak memiliki ilat atau cacat. Hadis hasan terbagi menjadi dua. Pertama, hasan lidati. Yang kedua, hasan ligairihi. Lidati yaitu karena zatnya atau dirinya. Dan kita tidak bisa langsung meneka atau asal-asal sebut, oh ini berarti hasan lidati, oh ini berarti hasan ligairihi. Karena dia mempunyai syarat. Syarat inilah yang akan menunjukkan bahwa ini adalah hasan lidati, hasan ligairihi. Syarat hasan lidati, perawinya adil, sanadnya nyambung, tidak putus-putus dari Nabi Muhammad SAW sampai ke bawah ke akhir sanadnya. Dan perawinya debit, namun kurang sempurna kedebitannya, hasilnya tidak cacat. Contohnya seperti diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr, dan salah satunya yang mengisahkan tentang memperintahkan wudhu dan setelah itu akan melaksanakan sholat. Hadis ini hadis dari Muhammad bin Amr dinyatakan hasan karena hafalannya tidak sampai pada tingkat hafalnya ke tingkat hafalan periwayatan hadis sahih, maka derajatnya turun, awalnya sahih menjadi hasan. Dan yang kedua, hadis hasan li ghairihi.
hadis doif yang memiliki jalur sanadnya lebih dari satu, dan kedoifannya tidak disebabkan rawinya fasik atau pembohong. Dinamakan gairihi karena sebetulnya sanadnya tidak hasan, akan tetapi menjadi hasan karena ada hasan yang lain. Contohnya hadis doif ditambah hadis doif lagi, terus menjadi hadis hasan li gairihi. Dan itu juga mempunyai syarat-syarat. Salah satunya ada sanad lain yang lebih kuat sebab kedoifannya, misalnya buruk hafalannya. Di hasan li gairihi ini semua rawinya benar kecuali Abu Yahya karena lemah hafalannya. Tapi boleh kita diterima hadis yang diriwayatkan Abu Yahya. Oleh karena itu hadis ini sanadnya saling membantu, maka disebutlah hadis bigairihi. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saya sampaikan, saya jelaskan karena banyak kekurangan yang saya sampaikan ini, karena juga saya masih belajar dalam proses pembelajaran. Langsung saja sesi pertanyaan, yang mau bertanya saya silakan. Bisa diulang secara ringkas pengertian dari hadis hasan? Hadis hasan. Hasan itu menurut bahasa itu bisa atau bagus. Istilahnya itu menurut beberapa pendapat hadis hasan yang sanadnya bersambung atau nyambung terus dari Muhammad sampai ke akhir sanadnya itu. Terus diriwayatkan lagi periwayatannya. Yang meriwayatnya pun harus adil dan memiliki daya ingat yang kuat. Terus? Kurang maaf. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wassalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.